Yang harapan terakhir itu karena dia tidak ingin Muhammad menjadi nabi terakhir, penutup segala nabi. Allah tidak menghendaki Yesus menjadi juru selamat dunia. Memang ada perbedaan dalam hal ini, karena Alkitab kami yang menegaskan bahwa puncak risalah kenabian dan pewahyuan itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Buktinya jelas dari Alkitab. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Bahkan ayat yang sangat eksplisit membantah konsep pengertian pemahaman dari Ustadz Fadil Taslim ini adalah 1 Yohanes 4 ayat 14, dikatakan demikian. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya mau bahas satu topik, menjawab ngawurnya Ustadz Fadil Taslim yang berkata Allah tidak menghendaki Yesus menjadi juru selamat dunia. Pertama-tama mari kita menyaksikan penjelasan singkat Ustadz Fadil Taslim berikut ini. Yang terakhir, yang harapan terakhir itu karena dia tidak ingin Muhammad menjadi nabi terakhir, penutup segala nabi. Nah, ternyata Allah tidak menghendaki itu. Allah tidak menghendaki Yesus menjadi juru selamat dunia. Walaupun dia berharap itu, tapi Allah menjadikan Muhammad sebagai juru selamat dunia. Itu mereka lu dengki. Banyak ayat dengki dalam Al-Quran tentang ahli kitab. Baik Bapak Ibu Saudara, pertama-tama ingin saya responi atau tanggapi. Memang tidak secara spesifik di dalam penjelasan singkat ini Ustadz Fadil Taslim mengarahkan kepada orang-orang Kristen khususnya pada zaman sekarang. Tetapi ada dua landasan yang menjadi argumentasi bagi saya untuk memberikan ulasan sekaligus tanggapan. Yang pertama, di sini ada beliau menegaskan bahwa Allah tidak menghendaki Yesus menjadi juru selamat dunia. Dan yang kedua, dikaitkan dengan sebutan ahli kitab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sama sekali tidak ada semangat dan kerinduan untuk intervensi atau mencampuri agama, ajaran, doktrin, kitab suci dari Ustadz Fadil Taslim. Karena saya harus menghargai apa yang diyakini dan dipercayai oleh saudara-saudara kita Muslim atau Islam. Tetapi ketika ada hal yang terkait dengan iman Kristen, terlebih kepada hal yang sangat fundamental, utama, dan menjadi dasar dalam kekristenan, terkait dengan Yesus Kristus, maka kami orang-orang Kristen akan memberikan respon dan tanggapan yang serius dan sungguh-sungguh. Karena ada hak jawab bagi kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang kami yakini dan percayai sebagai orang-orang Kristen atau pengikut Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Ustadz Fadil Taslim berkata begini, harapan yang terakhir. Dia tidak ingin Muhammad menjadi nabi terakhir atau penutup segala nabi. Ternyata Allah tidak menghendaki itu. Allah tidak menghendaki Yesus menjadi juru selamat dunia. Walaupun dia berharap itu. Tetapi Allah menjadikan Muhammad sebagai juru selamat dunia. Itu mereka dengki. Banyak ayat dengki dalam Al-Quran mengenai ahli kitab.
Jika saudara-saudara kami Islam atau Muslim meyakini bahwa Muhammad adalah Nabi terakhir, silahkan saja. Kami menghargai hal itu. Tetapi memang harus tegas kami katakan, dalam perspektif Kristen bersumber dari data dan fakta Alkitab, bahwa Muhammad bagi kami bukan Nabi terakhir. Kalau sampai Muhammad bagi kami Nabi terakhir, berarti kami sudah menjadi Islam atau Muslim. Memang ada perbedaan dalam hal ini. Mari kita menghargai keperbedaan itu. Kami orang-orang Kristen, dasar dari iman atau keyakinannya yang terutama menjadi pemutus otoritas tertinggi adalah Alkitab. Sekali lagi saya tegaskan, tanpa mengurangi rasa hormat dan kasih kami orang-orang Kristen kepada saudara-saudara kami di luar Kristen, dalam hal ini Islam atau Muslim, termasuk Ustadz Fadil Taslim. Memang ada perbedaan dalam hal ini. Karena Alkitab kami yang menegaskan bahwa puncak risalah kenabian dan pewahyuan itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Kalau saudara-saudara kami Islam mengakui, mempercayai, mengimani bahwa Muhammad Nabi terakhir, kami sangat menghormati hal itu. Tapi dari sumber data dan fakta Alkitab, bahwa Yesus yang memiliki gelar jabatan sebagai Nabi, kami meyakini, mempercayai sesuai fakta Alkitab bahwa dialah Nabi terakhir. Buktinya jelas dari Alkitab. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Dikatakan demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Di sini sudah secara eksplisit jelas terang-benderang dinyatakan bahwa pada zaman dahulu, maksudnya pada zaman perjanjian lama, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada bangsa Israel dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir, ini finalitas dari kenabian itu dalam konteks iman Kristen stop dan berhenti di dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Firman yang muncul turun mengenakan tubuh kemanusiaan. Di dalam konteks ini dikatakan Allah berbicara dengan perantaraan anaknya. Kata anaknya di sini bukan berarti Allah beranak dan Allah diperanakkan, tidak. Anaknya di sini adalah kata kias dalam sebutan Yesus sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Makanya dikatakan di sini oleh Dia, oleh anaknya, anak Allah, oleh firman Allah yang ada dalam diri Allah secara kekal, Allah telah menjadikan alam semesta. Ini klop, cocok, tepat dengan apa yang dikatakan oleh penulis Injil Yohanes dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika tadi saudara kita Ustadz Fadil Taslim berkata, Allah tidak menghendaki Yesus menjadi juru selamat dunia. Kalau itu menurut keyakinan doktrin ajaranmu, silahkan. Kami menghargai hal itu. Tapi saya mau tunjukkan dan buktikan Alkitab berkata dengan sangat eksplisit bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia. Tentunya efektivitas dari
Yesus sebagai juru selamat dunia akan dirasakan dan dinikmati oleh orang-orang yang terbuka percaya menerima Dia sebagai Lord, Kurios, Tuhan, Raja, Penguasa, Gusti, Junjungan, dan Juru Selamat dalam hidupnya. Itu sangat jelas. Kenapa sangat jelas? Karena Alkitab yang menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus itu pribadinya menyelamatkan, namanya menyelamatkan, karyanya menyelamatkan. Makanya ketika malaikat dalam mimpi datang kepada Yusuf berkata bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, sebab dialah yang menjadi penyelamat. Jadi arti nama Yesus Yehosua, Hosea itu sama, Allah menyelamatkan. Dan ayat yang sangat populer terkenal di kalangan kekristenan adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi anaknya yang tunggal, Sang Firman yang nujul turun menjadi manusia itu, yang menjadi penebus dan penyelamat bagi dunia oleh karena dasar kasih Allah yang besar terhadap dunia. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes 2 ayat 2 berkata begini. Dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi kedatangan Yesus untuk menebus, menyelamatkan manusia yang berdosa di seluruh dunia. Tentunya yang diinsapkan, disadarkan hatinya oleh Roh Kudus akan dosa karena tidak percaya kepada Yesus, akhirnya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan ayat yang sangat eksplisit membantah konsep pengertian pemahaman dari Ustadz Fadil Taslim ini adalah 1 Yohanes 4 ayat 14 dikatakan demikian. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya, mengutus firman-Nya, mengutus Yesus Kristus menjadi juru selamat dunia. Jadi adalah sangat tidak benar dalam konteks iman Kristen bahwa Yesus itu bukan juru selamat dunia. Tetapi yang benar adalah Yesus Kristus dikaruniakan oleh Sang Bapa turun ke tengah-tengah dunia untuk menjadi juru selamat dunia, untuk menebus, menyelamatkan manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa dunia ini. Jadi Yesus adalah juru selamat dunia. Itu sebabnya Yesus pernah berkata sebelum berpisah dengan murid-muridnya sebelum naik ke surga. Karena itu pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Yesus memerintahkan supaya pergi ke seluruh dunia supaya menjadi murid Yesus, karena memang Yesus datang untuk menjadi juru selamat dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.